Selamat pagi. Wah, sangat luar biasa. Ini kalimatnya dari Pak Asra Sanata. Ya, Pak, sangat luar biasa, Pak. Ya, yang betul tugas kita sebagai manusia, yang betul tugas Bapak Ibu ya, tugas saya, tugas kita, yang betul itu adalah mencegah monster penyakitnya ada dalam diri kita. Suka enggak suka, itu caranya. Dan itu harus dilakukan. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah bagaimana tangan Anda bekerja. Karena mulut ini kan koneksinya kan dengan tangan, kecuali Anda difabel ya, difabel, nggak punya tangan. Mulutnya harus cegah dengan bermusuhan dengan kaki. Kalau Anda wajar normal seperti saya, mulut Anda harus berantem, harus bermusuhan dengan tangan. Bagaimana caranya Anda memasukkan, Neng, minta racikan, Neng. Bagaimana Anda memasukkan, nih, ya, saya habis, ini adalah gelas ke berapa ini? Gelas kelima ini. Hah? Habis gelas kelima, ini sudah setengah 4 sore ini. Saya belum terisi makanan. Nih, saya punya, memang saya membuat seperti ini. Udah. Nah, tuh, saya memang membuat seperti ini. Saya tinggal tambahin air biasa aja, ya, tinggal nambahin air dingin aja. Ini panas ini adalah seduhan keberapa ini? Seduhan ketiga atau keempat? Ketiga, seduhan ketiga. Jadi air mendidih, masukkan ke tumbler, siapkan untuk nanti diminum. Nah, waktu diminum dituang begini, kasih air dingin, langsung diminum. Saya lebih senang memasukkan minuman nutrisi, bukan energi ya, nutrisi ke dalam tubuh saya daripada saya memasukkan makanan. Tuh, ini setengah 4 sore ini. Dan saya belum terisi makanan dari pagi. Kerja ya, saya kerja di rumah. Habis ini nanti saya nge-gym. Setiap hari, ya, setiap hari. Jadi saya tidak memasukkan apapun ke mulut saya dari pagi bangun tidur sampai ini setengah 4, kecuali bangun tidur minum racikan macin, dan saya minum satu hari paling tidak 8-10 gelas seperti ini saya minum. Jam 11-nya 2-3 butir telur, dan tidak ada makanan apapun yang masuk ke mulut saya. Baru sore nanti jam 5, jam 6, atau jam 7 ini bu saya lagi mau masak. Tadi saya lihat dia beli itu, ikan. Saya lihat ada ikan gembung. Udah pasti makan ikan saya di rumah. Nah, itu yang saya sampaikan ke dirimu, Jess, ya. Dan benar apa kata Bapak ini, benar sekali gitu. Sangat benar. Ya, Pak siapa ini? Pak Azra Sanata ini. Benar sekali, Pak. Gitu. Sangat luar biasa kesehatan yang benar, menjadi sehat, cegah monster penyakit. Betul. Itu yang paling top dan itu sangat murah. Yang membuat mahal adalah cara berpikirmu. Yang membuat mahal adalah kebodohan kita. Yang selalu mengatakan, waduh saya tidak kuat kalau tidak makan. Itu kebodohan itu. Waduh, saya kerja berat Pak, hari-hari saya tidak mungkin kuat kalau saya tidak makan. Itu kebodohan. Itu kebodohan. Kerja mau ringan, kerja mau berat, itu adalah tanggung jawab. Jangan kamu musuhin apa yang harus kamu lakukan untuk menghasilkan berkah buat kehidupan kamu. Satu hal kamu harus ingat, ya, kalau kamu memiliki kehidupan, dan kehidupanmu itu ada keluarga, catat omongan saya baik-baik. Yang kamu kejar bukan perasaan, bukan rasa, tapi apa? Ekonomi, uang. Suka enggak suka? Kalau kamu hidup dan sudah berurusan dengan keluarga, artinya kamu punya rumah tangga, ya, yang kamu harus perjuangkan adalah uang, ekonomi, bukan perasaan. Bukan religi. Tuhan harus, tapi bukan religinya. Karena Tuhan itu yang wajib kamu kejar, wajib kamu nomor satukan. Religi nomor 100. Karena religi yang buat temanmu sendiri. Kita ini banyak salah. Yang kita permasalahkan religinya, makanya kamu berantem dengan religi. Kamu ribut terus dengan religi. Ya, kamu tidak pernah
urusan dengan Tuhan masalahnya. Kalau kamu berurusan dengan Tuhan, kamu tidak pusing dengan religi. Kayak saya ini. Tidak peduli kamu mau beragama Islam, tidak peduli kamu mau beragama Kristen, tidak peduli kamu mau beragama Buddha, Hindu, saya tidak peduli. Tapi kalau kita bicara masalah Tuhan, nah sama kita. Kamu punya Tuhan, saya punya Tuhan. Bicaranya alam semesta yang memiliki hukum. Ada 12 hukum yang kamu harus taati, ada 12 hukum yang kalau kamu tidak taati, dia tetap bekerja dan tidak peduli. Nah, itu namanya hukum alam, alam semesta. Gitu. Nah, kita kan ributnya hanya gara-gara masalah religi aja. Religi tidak bawa kamu kemana-mana, Jess. Gitu. Nah, akhirnya kalau udah jadi monster begitu, kamu larinya kemana? Ke religi? Enggak, kembali ke tubuhmu sendiri. Kalau tubuhmu sudah terkontaminasi dengan monster, seperti yang dikatakan sama Pak Azra ini, maka kamu akan lari ke dirimu sendiri. Makanya dalam salah satu konten saya pernah bilang, manusia ini adalah makhluk yang paling bodoh. Ya, paling bodoh. Kamu kalau punya masalah, ini tak kasih gambaran ya, kamu punya jam. Jammu rusak, kamu kemana? Ke tukang jam kan? Ganti baterainya, ganti kacanya kalau pecah, ganti onderdilnya kalau onderdilnya rusak. Itu kalau kamu bermasalah dengan jam yang kamu punya. Kalau kamu punya handphonemu rusak, kamu bawa kemana? Pasti kamu bawa ke tukang servis handphone. Apanya yang rusak? IC-nya kah? Layarnya kah? Kartunya kah? Kamu bawa ke tukang handphone. Untuk apa? Dibenerin. Tapi kalau tubuhmu rusak, kamu jadi bodoh. Kamu jadi bodoh. Kenapa? Karena kamu tidak nyadar bahwa dirimu itu punya kemampuan yang disebut sebagai salutogenesis. Tubuh memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, terus kamu larinya kemana? Minta disembur, minta diuyeng-uyeng kepalanya sama tokoh-tokoh agama. Nggak salah, cuman kalau menurut saya kebodohan yang hakiki. Sementara kamu nggak pernah menyekolahkan mulutmu, nggak pernah membuat mulutmu bermusuhan dengan tanganmu. Itu sumber malapetaka yang sejati di situ. Sumber malapetaka di mana monster yang namanya penyakit muncul dari dalam dirimu, itu sumber malapetakanya di situ. Ketika kamu tidak menjadikan tanganmu ini musuh mulutmu, apa saja kamu begini, apa saja kamu begini, apa saja kamu begini, 1, 2, 3 tahun ke depan, halas. Bermasalah kamu dengan kesehatan kamu. Dipastikan, yes. Saya sudah membuat kondisi dalam diri saya 6 tahun terakhir ini. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Akibatnya saya sehat. Masalah pasang ring jantung saya selesai. Masalah jantung saya bocor 30% selesai. Masalah pembengkakan jantung saya selesai. Masalah diabetes yang membuat kaki saya hampir diamputasi selesai. Gimana? Dari mana itu, Pak? Bukan saya mengatakan, oh saya sombong punya kekuatan diri. Enggak, setiap kita sama kok. Dikasih anugerah sama sang penciptanya sama. Kamu punya metabolik, saya juga punya metabolik. Kamu punya regenerasi sel, saya juga punya regenerasi sel. Ayo, kamu punya pankreas, saya juga punya pankreas. Pankreas memproduksi insulin, sama kamu juga pankreasmu memproduksi insulin. Cuman masalahnya bedanya saya jaga pankreas saya ajak bersahabat pankreas saya, sehingga tidak membuat masalah yang disebut sebagai resistensi insulin dengan cara saya tidak sarapan, tidak makan malam, minum racikan makcin, minum suplemen, dan hanya makan yang dibutuhkan sama sel tubuh saya. Nah, kamu tidak. Itu aja bedanya. Malam makan, saya juga malam makan. Kamu malam makan kan? Tapi kenapa saya lebih sehat? Ya karena ketika saya malam makan tidak membuat pankreas ngamuk. Saya malam makan tidak membuat insulin saya bermanuver. Kamu memusuhi asam urat, saya juga punya asam urat. Cuman bedanya kamu memusuhi asam urat, saya menjadikan asam urat sahabat saya. Kamu memusuhi asam lambung, masalahnya saya menjadikan asam lambung sahabat saya, sehingga saya tidak mengobati mereka. Nah, bedanya kan di situ. Dari mana itu, Pak? Cuman mulutmu buat bermusuhan dengan tanganmu, sehingga kamu mewanti-wanti apa yang kamu harus asupkan ke mulutmu. Ingat loh, enak itu hanya ada di lidah. Begitu masuk ke sini sama.
dinetralisir sama suhu tubuh. Nah, ketika udah masuk ke lambung, masuk ke usus, itu yang bermasalah. Nah, ini komennya Pak Asrea ini. Nah, kamu bisa perhatikan sendiri. Oh, puter-puter aja omongan saya ini. Nanti kamu akan mendapatkan artinya. Ya, kalau kamu langsung